Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Jumpa lagi di channel Misbah Al-Fatih, menjelaskan tentang akhir zaman. Delapan. Imam Mahdi keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani Al-Fitan wa Malahim 29, yang mana disimpulkan oleh Asam Budi bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Dalam hadis disebutkan Imam Mahdi dari keluargaku, dari putra Fatimah. HR Abu Dawud. Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang merupakan putra Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. 9. Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian, seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Makkah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membaiatnya di antara rukun dan makam. 10. Imam Mahdi muncul membawa harta kekayaan berlimpah. Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. HR Muslim dan Ahmad. 11. Berjuang membangkitkan agama Islam. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya adalah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat Muslim dari kegelapan menuju cahaya. 12. Dibaiat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. HR Abu Dawud. 13. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kesaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kesaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku. Namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kesaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadits riwayat Tabrani. 14. Datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Adam alaihi salam, yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. 15. Diikuti turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadits riwayat Muslim. Setelah matinya Dajjal, umat Islam menjadi semakin kuat. Mereka membunuh orang-orang musyrik dan para Yahudi. Namun setelah itu muncullah tentara Yajuj dan Majuj yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Isa alaihi
Salam untuk bersembunyi membawa umat muslim menuju gunung At-Tuhur di Palestina. Sementara Yajuj dan Majuj terus membuat kerusakan hingga akhirnya dimatikan oleh Allah lewat penyebaran penyakit dari hama serangga. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami selalu semangat dalam mengupload video-video yang menarik lainnya tentang akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.